Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tema kita pada video kali ini berbuka atau beriftar menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas kapankah waktu berbuka yang diajarkan oleh Rasulullah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, berbuka boleh dilakukan bila telah masuk waktu malam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah saum sampai malam hari. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hal itu terjadi bila telah muncul kegelapan malam dan telah hilang cahaya siang serta tenggelamnya matahari. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan di bulan Ramadan. Ketika matahari telah terbenam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai fulan, turunlah dan siapkanlah makanan untuk kami." Sahabat tadi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau masih di siang hari." Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah dan siapkan makan untuk kami. Kemudian orang tersebut turun, lalu mempersiapkan makanan dan menghidangkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun kemudian minum, seraya berkata sambil menunjuk dengan tangannya, jika matahari telah tenggelam dari arah barat dan telah muncul kegelapan malam dari arah timur, maka telah boleh berbuka bagi orang yang berpuasa. Muttafaqun alaih. Sahabat beriman, tuntunan Rasulullah yang kedua adalah menyegerakan beriftar atau menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya bagi kita untuk mencontohnya karena terdapat banyak kebaikan di dalamnya. Jangan menunda berbuka sampai selesai sholat maghrib. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka sebelum sholat maghrib. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menyegerakan berbuka terdapat padanya keutamaan yang banyak. Di antaranya, yang pertama, menyegerakan berbuka akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana hadis Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, senantiasa umatku dalam kebaikan atau di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai munculnya bintang-bintang. Keutamaan yang kedua, menjaga dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad, umatku akan senantiasa di atas sunnahku selama mereka tidak menunda berbukanya sampai munculnya bintang-bintang. Hadis riwayat Ibnu Hibban, lihat Fathul Bari hadis nomor 1957. Keutamaan yang ketiga, menyelisihi Yahudi, Nasara dan Syiah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, agama ini akan senantiasa tegak selama umat Islam menyegerakan berbuka. Karena Yahudi dan Nasara adalah orang-orang yang mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lihat Sahih Tagrib nomor 1075. Sahabat beriman, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id menegaskan bahwa penundaan berbuka selain kebiasaan Yahudi dan Nasara juga merupakan kebiasaan kelompok sesat Syiah, yang mana mereka selalu menunggu munculnya bintang-bintang di langit sebagai tanda awal berbuka bagi mereka. Dan ini sungguh menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, tuntunan yang ketiga, dengan apakah kita beriftar atau dengan apakah kita berbuka puasa. Alangkah baiknya bagi seorang yang berbuka agar berbuka dengan rutab, kurma setengah masak. Kalau tidak mendapatkannya, boleh dengan tamar atau kurma masak. Kalau tidak ada, boleh dengan air. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu berbuka sebelum maghrib dengan beberapa rutab. Jika tidak mendapatkannya, maka dengan kurma yang sudah masak.
Kalau tidak mendapatinya, maka dengan meneguk air beberapa tegukan. Sahabat beriman, tuntunan yang keempat, doa ketika berbuka. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berbuka mengucapkan zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan tercatatlah al-ajar pahalanya insyaallah. Sahih Sunan Abu Daud nomor 2357. Adapun doa yang tersebar di kalangan kaum muslimin dengan lafaz Allahumma laka sumtu wa rizquka aftartu, para ulama hadis seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya dan Syekh Albani serta Ibnu Qayyim menyatakan hadis ini dhaif, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.